Oke, kita udah tahu kalau bahasanya marfu itu apa? Yang berasal dari sumbernya dari Nabi atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan? Ya. Nah, kalau hadis mauquf itu berarti sumbernya dari sahabat. Oke, sekarang kita coba lihat misal-misal di bawah ini. Qala Ali radhiyallahu taala an minas sunnati wa'ul kaffi 'alal kaffi fi shalah tahta surrah. Nah, dari Ali radhiyallahu taala anhu minas sunnah wa'ul kaffi 'alal kaffi. Jadi apa termasuk sunnah menaruh tangan di atas tangan ketika sholat, maksudnya sedekap ya, di bawah pusar. Ini hadis apa kira-kira? Ini hadis marfu atau hadis mauquf? Lihat sumbernya di sini ya. Siapa sumbernya di sini? Di sini adalah sahabat, yaitu Ali radhiyallahu taala anhu. Kalau sumbernya sahabat berarti hadisnya apa? Mauquf. Iya nggak? Bener nggak seperti itu? Ini hadis mauquf atau marfu? Nah, ini namanya hadis marfu ternyata. Kenapa? Karena di sini lihat nih. Ini yang harus diperhatikan. Ini ada pengecualian. Jadi ya, nggak semuanya yang kalau dari sahabat itu namanya mauquf. Tapi kalau misalnya dari sahabat itu ada kata-kata seperti ini nih, ya kan? Ada kata-kata minas sunnah. Minas sunnah. Kan ini artinya apa? Oh, termasuk sunnah. Maksudnya apa termasuk sunnah? Oh, berarti ini Ali radhiyallahu taala anhu menceritakan bahwasanya termasuk sunnah atau sunnah Nabi, yaitu adalah menaruh atau sedekap ketika sedang sedang berdiri ketika sholat. Karena ini walaupun yang mengatakan itu dari sahabat, ya kan, tetapi sahabat ini menceritakan tentang sesuatu yang itu tentang syariat atau yang tidak bisa, sesuatu yang itu istilahnya itu harus hanya dari Nabi deh. Misalnya menjelaskan tentang agama, kemudian menjelaskan tentang riwayat-riwayat, menjelaskan tentang sunnah-sunnah. Ini kan berarti sama aja hukumnya, sama aja dong kayak marfu kan. Namanya di sini hadis ini namanya ada istilahnya namanya marfu hukman. Marfu hukman. Apa maksudnya marfu hukman? Marfu hukman itu adalah yang lafadznya dari sahabat ya, dari sini ya. Ini dari si Ali kan sahabat. Tetapi ya kan hukumnya seperti hukum marfu atau seperti hadis Rasul gitu. Kenapa? Ya karena hadisnya menjelaskan tentang agama atau menjelaskan sesuatu yang dimana sahabat itu nggak bisa kira-kira lah, atau misalnya nggak bisa ngarang-ngarang gitu. Karena misalnya seperti sahabat ngomong minas sunnah, termasuk sunnah adalah seperti ini. Ini kan berarti sahabat ngomong bahasanya sunnah Nabi, ya nggak sih? Sunnah Nabi itu adalah ini. Ini kan berarti mengisahkan tentang sunnah Nabi. Berarti apa ini hukumnya? Sunnah Nabi apa hukumnya berarti sunnah Nabi ini? Berarti itu marfu kan? Sama aja hukumnya seperti hadis marfu, sama aja seperti hadis marfu. Karena itu dari Nabi, karena itu sunnah Nabi, ya kan? Walaupun yang ngomong sahabat, walaupun di sini nggak ada ini ya. Kan biasanya kalau kita marfu kan an Rasulillah gitu. Walaupun di sini nggak ada an Rasulillah, ya kan? Tapi kalau misalnya cukup sahabat ngomong minas sunnah, itu berarti sudah dihitung marfu hukman. Marfu hukman jadi apa tadi? Jadi adalah yang dari sahabat lafadznya, tapi hukumnya sama dengan hadis marfu, dengan kita sunnah. Bisa lagi ini, seperti contoh selanjutnya. Qala Umayyah radhiyallahu taala anha, nuhina 'an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam 'alaina. Ya, berkata Umayyah radhiyallahu taala anha, kita dilarang untuk mengikuti jenazah. Maksudnya perempuan ya. Perempuan maksudnya enggak boleh dimakruhkan untuk mengikuti jenazah, ya kan? Wa lam yu'zam 'alaina maksudnya larangan ini tidak ketat sekali gitu. Maksudnya hanya makruh saja. Makanya para ulama di sini mengambil ini hukumnya makruh untuk wanita mengikuti mengantar jenazah sampai ke pemakaman. Seperti itu. Sekarang kita lihat nih di sini. Di sini ada kata Rasulullah enggak? Enggak ada. Di sini cuma ada sahabiah yaitu Umayyah radhiyallahu taala anha. Kalau misalnya itu dari sahabat berarti hukumnya apa aslinya? Aslinya kan mauquf ya. Aslinya kan mauquf. Tapi apakah ini mauquf? Kita lihat di sini. Apakah perkataan ini mungkin dikatakan oleh sahabat? Maksudnya itu, apakah perkataan ini mungkin dikatakan oleh sahabat dan itu bukan maksudnya ini kan syariat nih ya kan? Nuhina 'an ittiba'il janaiz. Ya, ada kata-kata nuhina di sini. Nuhina di sini kan berarti dilarang, ya kan? Kami dilarang untuk mengikuti jenazah. Kan ini nggak mungkin. Maksudnya ini nggak mungkin dong sahabat. Maksudnya ini kita nisbahkan larangan ini, yang larang adalah sahabat ini kan nggak mungkin.
Kan dibilangnya dilarang ya kan, kita dilarang. Siapa yang melarang berarti? Nuhina tiba, siapa yang melarang tentang pokok masalah agama? Berarti yang melakukan larangan itu siapa? Ya berarti kan Rasulullah ya. Nah, ini kan berarti yang melarang kan berarti Rasulullah juga. Ya kan, Rasulullah melarang kita, atau nuhina, kita dilarang oleh Rasulullah ya kan untuk mengikuti jenazah. Nah, karena yang melarang Rasulullah ya kan, berarti kan hukumnya ini sama aja, sama kayak marfu dong ya kan, karena sama aja ini asalnya dari Rasulullah, walaupun secara riwayat ya kan yang meriwayatkan adalah sahabiat ini gitu ya. Nah, berarti ini sama aja, namanya adalah apa tadi? Marfu hukman. Kenapa dikatakan marfu hukman? Karena lafadznya atau riwayatnya dari sahabat ya kan, tetapi ya kan di dalamnya isi matannya ya kan, isi hadis ini ya kan, ini menjelaskan bahwasanya hukumnya hukum marfu. Seperti karena apa? Karena ya ini kan fi'ilnya Rasulullah, ini kan pekerjaan Rasulullah, melarang, kemudian minas sunnah dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Kemudian juga di misalnya juga nih ya, di yang sini dikatakan umirna an nukhrij ila idain ala watik. Ya kan di sini ada kata-kata juga nih apa? Ada umirna. Kalau umirna dia berarti apa? Berarti siapa yang nyuruh di sini? Kan nggak mungkin ya. Berarti yang nyuruh sahabat kan berarti Rasulullah juga. Nah, berarti ini juga marfu hukman. Jadi ada kata-kata nuhina, umirna gitu ya. Dan misal yang selagi lagi yang terakhir nih. Umira Bilal ayashfa'al adan wa yutiral iqamah. Ya, Bilal disuruh ya kan untuk menggenapkan adan dan mewitirkan atau mengganjilkan iqamah. Nah, ini kalau misalnya kita lihat juga ya kan, ini kan dari Bilal ya kan. Di sini yang disebutin cuma Bilal, nggak ada disebutin Rasulullah atau apa gitu kan ya. Ya kan kalau Bilal berarti biasanya apa berarti? Aslinya kan dia mauquf, ya nggak sih? Aslinya kan dia mauquf. Tapi di sini lihat, di sini ada kata-kata umiro, Bilal disuruh. Berarti kan siapa yang nyuruh Bilal berarti? Ya Rasulullah kan. Walaupun secara riwayat tidak dituliskan Rasulullah di sini, ya kan. Tapi hadis ini hukumnya apa? Namanya apa? Apakah kita katakan hadis ini mauquf? Enggak. Kenapa? Nah, karena di sini ada Rasulullah. Ada yang mengisyaratkan bahwasanya ini tuh perkataannya Rasulullah atau perbuatannya Rasulullah gitu kan ya, yang menyuruh Rasulullah gitu. Sama kayak tadi minas sunnah, kemudian nuhina dan lain sebagainya. Ya kan? Walaupun di riwayat itu dari sahabat, tapi ini tetap kita namanya adalah marfu hukman. Nah, kenapa? Karena hukumnya ya kan mauquf ya kan, walaupun dia mauquf tapi hukumnya seakan-akan seperti marfu atau seperti Rasulullah gitu, marfu hukman. Nah, gitu ya. Jadi ada pengecualian di sini ya kan. Ada pengecualian di sini adanya marfu hukman ya. Marfu hukman tadi berarti kita ringkasannya adalah ya sesuatu yang riwayatnya itu memang secara zahir atau secara kita lihat ya kan, yang kita lihat di sanadnya dari sahabat, tetapi ada kata-kata yang mengindikasikan bahwasanya itu pekerjaan Rasulullah. Seperti apa? Seperti minas sunnah, nuhina, kemudian umirna, umirat, dan misalnya juga ya dia seperti misalnya tafsir sahabat ya kan, dan lain sebagainya ya kan. Tafsir sahabat kan, sahabat nggak mungkin dong menafsirkan Quran sendiri gitu kan ya. Tapi tafsir sahabat ngambilnya dari Rasulullah. Atau ya seperti misalnya kabar hari kiamat ya kan ya, kabar-kabar gaib yang asalnya dari sahabat, walaupun itu mauquf ya kan, tetapi secara hukum itu adalah marfu, apa tadi namanya, marfu hukman ya gitu ya. Karena itu adalah yang itu cuma Rasulullah gitu. Kalau misalnya kita pikirkan itu cuma Rasulullah yang bisa untuk melakukan hal-hal seperti itu, mentafsirkan, tahu kabar yang gaib, kemudian ngomong sunnah ya kan, yang menyuruh dan yang melarang para sahabat. Nah, seperti itu.